Bab 035. Silahkan lanjutkan, lo pikir gue peduli? Secepatnya, gue akan urus perceraian. Enggak bisa. Enggak boleh mas. Kemurkaan Renata hanya Wirya hadapi dengan tenang juga sorot mata merendahkan. Coba saja. Renata tersenyum miring, setelah mencoba mengendalikan dirinya yang mendadak panik. Panik artinya merasa kalah dan Renata membenci perasaan itu. Coba saja bujuk mama. Gak akan bisa. Lo enggak akan pernah bisa, ucapnya penuh keyakinan. Zahwa, Mas Wirya gak apa-apa. Pesan itu sudah muncul dari 10 menit yang lalu namun alih-alih membuka kolom chat, Wirya hanya terpaku menatap tulisan di notifikasi itu. Mendadak berperang dengan batin dan juga pikirannya sendiri. Hayoloh, kok pesan dari bayi gula kesayangan cuma dipelototin. Wirya langsung terkesiap mendengar suara itu yang begitu dekat dengan telinganya, ketika dia menoleh. Wirya sudah menemukan Dion yang berdiri di belakang sofa yang ia duduki, menjulurkan kepalanya di pundak Wirya. Menatap dengan penasaran layar handphonenya. Sambil berdecak, Wirya mendorong mundur kepala sahabatnya itu sedang Dion hanya terkekeh. Dia melompat dari belakang hingga mendaratkan bokongnya tepat di sebelah Wirya. Lo sekali aja jangan mengganggu gue, enggak bisa ya. Wirya langsung misuh-misuh. Kepalanya sudah pusing, menghadapi Dion hanya makin menambah pening di kepala saja. Dion menggeleng-gelengkan kepala dengan senyum tanpa dosa. Gue pengangguran Wir, hidup gue enggak berwarna kalau enggak merecoki hidup lo yang suram itu. Kurang ajar. Kenapa sih sewot banget hari ini? Itu juga, kata lo Renata selingkuh sama Adrian, bukannya mikirin itu malahan pusing sendiri karena chat dari bayi gula. Bisa-bisanya coba. Dion geleng-geleng kepala tidak habis pikir. Kemarin lusa Wirya tiba-tiba saja memberitahunya kalau Adrian dan Renata berselingkuh. Jangan tanyakan bagaimana reaksi Dion, wajah Wirya saja sampai basah akibat ia sembur dengan air yang membuat sahabatnya itu langsung memberikannya pukulan bertubi-tubi. Dion mengejek Wirya yang biasanya teliti bisa-bisanya kecolongan seperti itu dan Wirya langsung membela diri bahwa dia tak pernah lagi peduli akan urusan Renata beserta seluruh kehidupannya jadilah sangat mungkin apapun yang wanita itu lakukan Wirya tidak mengetahuinya. Diem deh, ketus Wirya. Coba deh cerita ke gue, Iyo kan sudah tahu seberapa banyaknya pengalaman sahabat lo ini. Dion menepuk-nepuk dadanya sendiri dengan bangga. Lo itu sangat-sangat cupu masalah cewek Wir, harus berapa kali sih gue bilang. Kalau bukan Renata yang duluan deketin Elo, kayaknya lo ini enggak mungkin bakalan kawin atau deketin lawan jenis. Gue juga dulu cuma main-main menyarankan lo buat mencari mainan, karena kayaknya hidup lo suntuk banget gara-gara rumah tangga lo yang enggak jelas. Lo malahan pakai hati. Mana gue baru tahu pula kalau Zahwa itu adiknya Renata. Ada gila-gilanya gue rasa lo ini Wir. Wir, siapa yang pakai hati? Protes Wirya dengan tenggorokan tercekat. Lah siapa? Yakin nih tanya siapa? Sejak kapan lo jadi denial kayak begini deh? Melihat Wirya yang hanya diam, Dion menghela napas. Oke, fine, gue percaya Elo enggak pakai hati. Sisa berapa hari lagi kontrak kalian? Omong-omong, 25 hari. Ya udah, jalanin aja 25 hari itu kayak di awal lo memutuskan menarik Zahwa dalam hubungan kontrak itu. Enggak usah memikirkan yang macam-macam, enggak usah uring-uringan kayak begini, kata lo enggak pakai hati tapi kenapa kepikiran terus. Just fuck around. Puasin kebutuhan batin lo, toh seharusnya. Tujuan utama hubungan ini itu kan. Lo memanfaatkan tubuh Zahwa saja lalu setelah kontrak itu selesai, ya selesai. Finish, end. Semudah itu, kan? Bagian mananya yang susah sih, Wir? Jangan sembarangan, Dion, geram Wirya dengan ekspresi wajah tersinggung juga kemarahan yang nyata. Dion menahan seringaian. Wirya masuk ke dalam jebakannya. Ejeknya merasa puas. Lo enggak akan bereaksi semarah ini kalau memang ucapan gue adalah kebenaran. Lo menyangkal ucapan gue tadi Wir, dan itu sudah membuktikan lo pakai hati. Lagian, mana ada hubungan begini yang terlalu banyak dan terlalu dalam mengurusi permasalahan kehidupan masing-masing. Terlalu melibatkan perasaan emosional melebihi kapasitas yang seharusnya. Di kontrak tertulis kok untuk saling memberi afeksi, lagi pula Zahwa itu adiknya Renata,
kilah Wirya. Dion sudah berbicara panjang lebar tapi tetap saja Wirya membantah begini membuatnya melengos jengkel. Terserahlah, Wir. Gue sudah bilangin Eloya ini, misuhnya, menggertak ingin memukul Wirya saking gregetnya dengan kelakuan sahabatnya itu. Lagian apa susahnya mengakui lo pakai hati? Apa susahnya mengungkapkan lo ada perasaan ke Zahwa? Oke, gue akui emang sulit karena dia adiknya Renata. Hubungan ini memang salah. Tapi yang salah bukannya lo aja Wir, yang lo lakukan sekarang hanyalah reaksi dari yang Renata. Terlebih dahulu jakukan. Mengungkapkan perasaan enggak ada hubungannya dengan itu semua. Lunggak mengerti, Dion. Batin Wirya berbicara, mengeraskan hati. Sudahlah, jangan bahas ini. Gue mau menyelesaikan permasalahan gue dengan Renata dulu. Lo jangan lupa rencana kita malam ini, ucap Wirya mengalihkan pembicaraan. Dion berdecak. Tapi permasalahan yang ini juga enggak kalah pentingnya, bro. Bagaimana kalau lo dan Zahwa ketahuan? Oke, kalau 10 enggak pakai hati, enggak serius, lo tinggal dia buang jauh-jauh dan masalah lo pun selesai. Iya sih, lo bakalan begitu kan? Mudah banget juga. Gue cukup yakin lo lebih dari mampu untuk. Bisa gak sih, lo berhenti merendahkan dia? Potong Wirya tidak terima. Gue akan sembunyikan tentang Zahwa sebisa gue. Lo enggak perlu repot-repot khawatir. Sungguh. Jika bukan sahabatnya, kepala Wirya ini akan Dion buat dalam pemanggang biar kekeras kepalaannya meleleh akibat rasa panas. Iya deh, terserahlah Wir. Yang penting gue sudah memperingatkan lo. Jangan sampai egoisme dan keras kepala lo itu bikin lo menyesal di kemudian hari. Dan Wirya tetap diam setelahnya. Astaga. Kalian di sini juga. Boleh gabung dong, gak menyangka banget ketemu di sini. Sudah lama banget enggak ketemu kan? Wirya akui, kalau persoalan bermain peran Dion lah jagonya. Padahal pria itu dan dirinya sudah lama menunggu kehadiran orang yang menjadi alasan mereka ke klub malam hari ini, sampai pantat terasa kebas sebab saking lamanya duduk. Dan ketika yang ditunggu-tunggu datang, mereka menunggu dengan sabar selama 15 menit dan barulah sekarang, beraksi. Berpura-pura tidak sengaja bertemu ketika berjalan hendak melewati meja orang yang mereka intai. Elo bro. Satu dari 3 pria yang duduk di meja itu menyeru menyapa. Dia dan 1 orang temannya menatap ke seseorang yang duduk paling ujung, memilih membiarkan persetujuan datang dari mulutnya karena mereka tahu sentimen pribadi yang sudah ada di antara dirinya dan Wirya sejak dulu kala. Iya, benar. Dia Adrian. Anggukan singkat dari pria itu juga tatapan penuh permusuhannya pada Wirya membuat rencana mereka. Untuk bisa duduk satu meja berhasil dalam sekejap, tanpa kecurigaan karena kemahiran aktingnya Dion. Tumben Wirya ikut. Kalau lo sih Yon gue gak usah kaget lagi deh ya, klub malam kayaknya emang sudah jadi rumah kedua lo, ucap seorang pria yang berambut cepak yang diangguki oleh pria berwajah oriental di sebelahnya. Mereka adalah Farid dan Bimo, teman Wirya dan Dion semasa mereka kuliah. Tahuni, diizinin istri juga gak sih lo? Bimo bertanya jahil. Halah, santai kalau Wirya mah. Chill banget hubungan pernikahan dia dengan Renata tuh. Lo juga kan tahu, Renata juga anak tongkrongan dulu. Dia pasti ngerti lah. Dion mewakili Wirya yang terlalu malas untuk membuka mulut. Wirya bisa melihat senyum mengejek yang ditampilkan Adrian, seolah merendahkan ucapan Dion tadi. Dia pasti merasa ucapan itu terlalu konyol karena dia tentu tahu betul bagaimana hubungan pernikahan antara Wirya dan Renata, karena dia juga mengambil peran di sana. Bener juga sih. Gempar banget ya dulu itu waktu Wirya dan Renata mau menikah. Gila aja, sama-sama hoki. Pasangan sempurna banget. Biasa aja sih. Adrian menyahut. Kesal sekali rasanya mendengar jika Wirya sudah dipuji-puji begitu. Adrian. Muak mendengarnya selalu ada di mana-mana. Eits santai dong, bro. Lo kan sudah jadi mantan Renata dari lama. Kok marah? Masih ada rasa ya? Celetuk Dion jahil, dia langsung tertawa setelahnya. Bercanda. Iya nih. Aura permusuhan kalian berdua ini masih aja ya terasa banget, ucap Farid ngeri sendiri ketika melirik Wirya dan Adrian bergantian. Santailah bro, sudah masa lalu juga kan. Mending kita mengobrol santai aja, sudah lama enggak ketemu nih.
Gue santai dari tadi, sahut Wirya tenang, sebenarnya bermaksud mengejek Adrian yang selalu menatapnya senewan. Benar-benar terlihat kekanakan dan konyol sekali. Bener, kayaknya Adrian tegang banget deh. Kenapa lo Yan? Beneran gak move on nih jangan-jangan? Dion. Memulai aksi dari rencana mereka. Gak move on. Yang benar aja, gak guna banget, gue juga bisa kali mendapatkan Renata balik, sahut Adrian pongah. Senyum merendahkannya tertuju pada Wirya. Dia pasti mengejek Wirya di dalam kepalanya karena berpikiran Wirya tidak tahu tentang hubungannya dengan Renata padahal Adrian yang jauh lebih bodoh di sini. Dari sini, Wirya sudah bisa memastikan bahwa Adrian belum mengetahui kalau dirinya tahu tentang perselingkuhan mereka itu. Awalnya Wirya agak cemas jika Renata sudah bercerita pada Adrian namun rupanya belum. Baguslah, rencananya dan Dion pasti akan berjalan lebih mudah. Widih, jangan begitulah. Sudah jadi istri orang tuh. Tegur Bimo tertawa-tawa untuk mencairkan suasana karena wajah Adrian nampak serius sekali mengatakan itu tadi. Enggak usah mengatai gue belum move on, bisa aja kali Renata yang belum move on ke gue. Ternyata, mudah sekali ya memancing Adrian ini. Cukup ejek dan rendahkan saja dia, pria itu akan bereaksi dengan sendirinya. Wih, ajib, kok bisa percaya diri banget sih bro lo bilang begitu. Padahal kan Renata makin-makin menakjubkan, jadinya gue mikir elo deh yang enggak bisa melupakan doi. Emangnya lo sudah pernah ketemu Renata ya sampai bisa berpikiran begitu? Iyalah, 2 tahun yang lalu gue ketemu dia. Gotcha. Wirya dan Dion saling lirik. Rencana mereka yang ingin mengetahui sudah dari kapan perselingkuhan itu terjadi terjawab dengan mudahnya. 2 tahun yang lalu. Itu berarti dekat dengan waktu awal-awal pernikahan Wirya dan Renata dulu. Luar biasa, jadi, mereka sudah memulainya dari sana. Wirya benar-benar merasa geram dibuatnya. Terus Renatanya bilang enggak move on waktu kalian bertemu gitu. Tanya Dion dengan kaget yang sengaja sekali dibuat berlebihan. Ya gak tahu, feeling gue aja, jawab Adrian agak gelabakan. Sial, hampir saja dia keceplosan. Melihat itu Wirya mendengkus meremehkan dengan tawa sinis yang tidak bisa lagi ia tahan. Apaan maksud lo ketawain gue? Tanya Adrian menyolot, langsung tersinggung. Jangan berantem, dong. Sudahlah, jangan bahas-bahas cewek lagi lah. Topik sensitif, lebih baik kita minum-minum aja, mengulang masa muda. Bimo lagi-lagi menengahi. Tahu nih, santai Yan, santai. Adrian diam namun ekspresi wajahnya masih terlihat marah sedang Wirya hanya tersenyum miring tanpa emosi lalu mengabaikan Adrian sepenuhnya walaupun pria itu memancing-mancingnya di setiap obrolan antara Dion, Bimo, dan Farid. Benar-benar tidak ada gunanya, toh pertanyaan yang ia perlukan sudah ia temukan. Jawabannya. Zahwa, aku memasak diner di apartemen, Mas Wirya pulangkan. Sudah mau jam 9. Enggak kesini ya? Kayaknya enggak ya. Sudah jam 10 nih. Mas Wirya sibuk. Aku pulang aja deh ya kalau begitu, kasihan juga mama enggak ada yang menjaga. Walaupun aku masih kesal tapi ya mau bagaimana lagi kan. Mama sendirian, kalau kenapa-napa bagaimana? Kayaknya makanannya bakal dingin. Mas Wirya tinggal panasin aja di air fryer. Aku pulang ya. Rentetan pesan itu baru Wirya baca 2 jam kemudian. Dia menjadi menatap jamat makanan di atas meja yang tertutup tudung saji dengan handphone yang menampilkan ruang obrolannya dengan Zahwa yang tidak beralih sejak dia keluar dari kelab malam tadi. Wirya memejamkan mata sejenak lalu menghela napas panjang. Berusaha mengeraskan hati, pria itu berbalik langsung menuju kamar. Merebahkan diri di atas kasur lalu menghela napas lagi dan lagi. Rasanya, kepala Wirya ingin pecah saja. Kenapa harus serumit ini? Sedang jauh di rumah Dian, Zahwa jadi bertanya-tanya mengapa Wirya tak kunjung membalas pesannya bahkan sejak ketika pesan pertama hari ini di mana Zahwa menanyakan keadaan pria itu beberapa jam sebelumnya. Tumben sekali. Tanpa sadar terus menunggu, Zahwa jatuh ke alam mimpi dengan perasaan resah. Bangun-bangun dia langsung mengecek handphonenya namun yang ia lihat hanyalah centang biru tanpa ada balasan. Zahwa jadi teringat kerisauan berlebihan Wirya ketika dia sakit hari itu. Sebab merasa parno sendiri,
Zahwa langsung cepat-cepat mengerjakan segala keperluan Dian lalu langsung tancap gas menuju apartemen Wirya. Namun, melihat meja makan yang keadaannya masih sama seperti terakhir kali ia tinggalkan, Zahwa seketika tercenung. Wirya, kenapa? Ketika dia ingin melanjutkan langkah untuk mengecek keadaan Wirya kalau saja dia pingsan atau bagaimana, tahu-tahu pria itu sudah keluar dari kamar dengan setelan lengkap. Zahwa langsung merasa kaget, Wirya apalagi. Namun pria itu langsung mengatur ekspresi wajahnya dengan cepat. Melihat Wirya yang hanya diam saja, walaupun makin merasa aneh akan sikap pria itu, Zahwa jadi tidak bisa menahan rasa canggungnya apalagi wajah pria itu sama sekali tidak ada ekspresi. Mas Wirya tadi malam, enggak makan? Tanyanya ragu-ragu. Wirya mengangguk singkat. Aku datang terlalu malam, tidak sempat. Zahwa jadi tergugu diam. Wirya melirik jam tangannya. Ada apa? Aku sibuk. Zahwa tersentak, dia mengerjap-ngerjapkan mata lalu memundurkan tubuh dengan sendirinya. Enggak, jawabnya dengan suara yang tercekat. Masih dengan ekspresi datar yang sama sekali tidak bisa Zahwa baca, pria itu berucap. Pergi dulu. Lalu, lanjut melangkah bahkan tanpa repot-repot mendengar jawaban Zahwa. Kepergian pria itu yang baru saja bersikap sangat dingin mengundang pertanyaan besar di kepala Zahwa, juga diikuti pertanyaan tentang mengapa hatinya bisa-bisanya merasa sesak begini. Tali slingbak yang tersangga di pundaknya, Zahwa cengkram erat. Napasnya terhembus keras melihat gedung tinggi di hadapan yang banyak dilalui orang-orang dengan setelan kantorannya yang khas. Sungguh, rasanya tegang setengah mati pun juga sebenarnya tidak nyaman dan membuat mual, rasa-rasanya ingin pergi saja tapi Zahwa tahu dia tidak boleh melakukan itu. Masa quarter life kehidupan memang tidak pernah tidak menyiksa. Perubahan yang harus dihadapi dengan berbagai macam ketakutan yang memenuhi kepala semakin membuat tersiksa diri namun Zahwa mencoba menanamkan satu hal dalam hati dan kepalanya. Jalani saja. Maka, Zahwa mengangguk pasti lalu mulai melangkah sambil terus berusaha memantapkan diri dan hati. Hari ini magangnya di kantor Wirya resmi dimulai. Zahwa mencoba mengabaikan pikiran yang mengganggu, termasuk pada sikap pria itu yang mendadak dingin dan seolah membatasi interaksi dengannya. Alias menjauhinya. Zahwa ingin fokus untuk hal ini saja sekarang. Tunggu. Teriakan itu tak Zahwa gubris karena dia berpikiran itu bukan untuknya, dia tetap melangkah dengan debar jantung yang mengantisipasi hal baru apa yang akan ia hadapi nanti. Kamu anak magang. Barulah, ketika mendengar itu Zahwa menoleh karena dia merasa bahwa dia adalah anak magang itu. Seorang perempuan yang lebih pendek darinya nampak berlari ke arahnya. Kamu anak magang juga kan? Baju kita sama. Perempuan itu berucap dengan napas yang ngos-ngosan. Zahwa mengangguk. Memang untuk anak magang bajunya disamakan menjadi putih hitam agar lebih mudah untuk dikenali. Syukur deh, masuk bareng yuk. Aku gugup banget sendirian. Omong-omong aku Syaira, nama kamu siapa? Aku Zahwa. Yuk, masuk bareng. Tak memerlukan waktu yang lama untuk Zahwa langsung menyetujui. Merasa sangat lega ada orang yang terlebih dahulu mengajaknya bicara padahal dari kemarin-kemarin Zahwa sudah memusingkan akankah dia bisa mendapatkan teman dengan orang asing menilik dari bagaimana sikapnya. Yang terlalu payah memulai interaksi ini. Kamu staf administrasi juga? Yes, sama. Zahwa, kita temenan ya. Sebulan ini harus kita hadapi bareng-bareng. Aku gak bisa banget kalau enggak ada teman, aku takut banget tahu, mana ini perusahaan besar. Syaira sepertinya tipe orang yang supel dan Zahwa makin merasa lega karenanya. Dia tidak perlu bersusah payah memikirkan topik pembicaraan agar teman barunya bisa merasa nyaman dengannya. Iya kan? Untung aku ketemu kamu, ucap Zahwa jujur. Aku tuh iseng tahu daftar ikut magang ke sini, niatku di awal cuma pengen melihat yang punya WK Corp, Wirya Ardiandra Kusuma, kamu pasti tahu dia dong. Enggak menyangka aku malahan diterima, bisik Syaira ketika mereka masuk ke dalam lift yang membuat tubuh Zahwa sempat menegang sesaat mendengar nama itu disebut. Entah kenapa perutnya seolah terlilit tiba-tiba saja. Iya. Tahu kok, jawab Zahwa pelan. Lebih dari tahu malahan. Doi keren banget tahu. Duh, gak sopan banget panggil Doi. Pak Wirya maksudnya, hehe.
Habisnya masih muda sih, mana ganteng banget lagi. Syaira bercerita dengan menggebu-gebu. Banyak perusahaan startup yang dapat suntikan dana dari dia dan entah karena emang dia jenius dalam membaca peluang atau emang karena hoki aja, perusahaan itu kebanyakan bakalan sukses tahu. Ah keren banget pokoknya sumpah. Walaupun kayaknya mustahil sih ketemu beliau di sini secara kan pimpinan tertinggi, tapi kita kan enggak tahu, iya Gak Zahwa.